Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul pengaruh persepsi konsumen terhadap minat beli mobil listrik Mercedes-Benz EQS yang dikutip dari jurnal yang berjudul pengaruh persepsi konsumen terhadap minat beli mobil listrik Mercedes-Benz EQS Vol 4 yang dibuat oleh Suci Mila Ramadhani dan Lingga Yuliana dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina Jakarta. Sebelumnya saya Ella Juganti. Ada 3 bab yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang. Perubahan iklim dan polusi udara mendorong transformasi otomotif menuju kendaraan listrik sebagai konsumen ramah lingkungan. Adopsi mobil listrik yang menunjukkan pertumbuhan pesat secara global dengan penjualan meningkat 2 kali lipat dari 3,1 juta unit pada tahun 2020 menjadi 6,6 juta unit pada tahun 2021. Pemerintah Indonesia mendukung adopsi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 dan Inpres Nomor 7 Tahun 2022, termasuk menjadikan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Namun, keberhasilan adopsi juga bergantung pada persepsi konsumen. Berikut tabel dari pertumbuhan penjualan mobil listrik global. Pada tahun 2020, yaitu 3,1 juta atau 4,11%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 6,6 juta atau 8,75%. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana pandangan konsumen terhadap kendaraan bensin Mercedes-Benz mempengaruhi minat dalam membeli kendaraan listrik Mercedes-Benz EQS. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, menganalisis pengaruh persepsi konsumen terhadap minat beli mobil listrik Mercedes-Benz EQS. Selanjutnya yaitu kajian teorinya. Yang pertama yaitu persepsi konsumen. Dalam pemasaran, persepsi adalah realitas konsumen yang melibatkan eksposur, atensi, dan interpretasi informasi berdasarkan pengetahuan atau perasaan. Persepsi konsumen juga dipengaruhi oleh karakteristik stimulus seperti faktor sensorik seperti warna, bau, rasa, desain produk, dan faktor struktural seperti ukuran, posisi, dan kontras. Yang kedua yaitu minat beli. Minat beli adalah pelaku konsumen yang menunjukkan keinginan individu untuk melakukan pembelian. Minat beli dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor internal yang meliputi pekerjaan, gaya hidup, serta motivasi dari diri sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi faktor sosial, harga, dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulunya. Yang pertama yaitu dari Putri dan Gunawan pada tahun 2020 dengan judul identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perceiving value terhadap niat adopsi mobil ramah lingkungan. Dengan hasil penelitian yaitu persepsi konsumen atau perceiving value berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat adopsi mobil ramah lingkungan. Semakin tinggi persepsi, semakin tinggi minat beli. Yang kedua yaitu dari peneliti Bulan, TPL Chandra R dan Aprilia dengan judul penelitian pengaruh persepsi konsumen terhadap kualitas layanan dan minat beli di kota Langsa atau retail tradisional versus modern. Dengan hasil penelitian yaitu menemukan bahwa persepsi konsumen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli pada konteks retail tradisional versus modern tergantung pada kondisi lingkungan pasar. Selanjutnya yaitu alur pikir. Terdapat masalahnya yaitu persepsi konsumen terhadap mobil listrik Mercedes-Benz EQS tidak mempengaruhi minat beli terhadap secara signifikan meskipun tren dan dukungan kebijakan meningkat.
Adapun judul dari masalah yang diambil yaitu pengaruh persepsi konsumen terhadap minat beli mobil listrik Mercedes-Benz EQS. Sebentar. Ibu langsung nggak apa-apa ya? Selanjutnya yaitu adanya variabel independen dan variabel dependen. Variabel independennya yaitu konsumen, perceiving monetary benefit, perceiving in perceive environment, perceive symbol, perceive risk, dan perceive fee. Dan variabel dependennya yaitu minat beli. Indikator dari variabel independen yaitu yang pertama perceive monetary benefit, yaitu penghematan bahan bakar, biaya operasional, dan perawatan. Selanjutnya yaitu indikator perceive environment, yaitu pengurangan polusi, efisiensi energi, dan kontribusi terhadap lingkungan. Indikator perceive symbol yaitu gaya hidup, status sosial, rasa bangga memiliki mobil listrik premium. Indikator perceive risk yaitu risiko pengisian daya, kerusakan performa kendaraan. Dan yang terakhir yaitu indikator perceive fee, yaitu biaya perawatan dan biaya pengisian listrik. Indikator dari variabel dependen yaitu minat beli. Yang pertama, niat membeli dalam waktu dekat. Yang kedua, keinginan mengganti mobil lama dengan mobil listrik Mercedes EQS. Yang ketiga yaitu kesediaan mencari informasi lebih lanjut tentang mobil EQS. Adapun tujuan dari penelitian yaitu menganalisis pengaruh persepsi konsumen terhadap minat beli mobil listrik Mercedes-Benz EQS. Dan metode penelitian yang diambil yaitu kuantitatif dengan teknik pengumpulan data. Itu beda, soalnya dipisah tuh. Ya kan? Metode penelitian sendiri, teknik pengumpulan data sendiri. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan analisis data menggunakan SPSS versi yang 26. Dan simpulan saran. Sumber. Sumber dimasukkan. Iya, sumbernya adalah data olahan. Iya. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Variabel independennya ada 5, yaitu X1 nya perceiving monetary benefit, X2 nya perceive environment, X3 nya perceive symbol, X4 nya itu perceive risk, dan X5 nya itu perceive fee. Dengan variabel dependennya yaitu minat beli. berarti apa? Harusnya ada parsial dan simbol. Simultan, gambarnya kurang ini ya. Kan soalnya ada yang putus-putusnya, ada putus-putusnya ya. Jadi ada, kalau ini kan ini harus ada. Hasilnya yaitu persepsi konsumen berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Artinya peneliti mau tahu apakah persepsi konsumen seperti yang seperti soal kualitas, manfaat, resiko, dan lain-lain punya pengaruh pada minat mereka untuk membeli mobil listrik Mercedes-Benz EQS. Ini ada di gambar di artikelnya. Ada. Itu gambarnya. Iya, berarti gambarnya dia Definisi operasional variabel penelitian ini yang pertama yaitu udah tadi kan? udah. Nah, boleh di-skip. Boleh Iya, kan tadi udah dijelaskan satu-satu kan? Bener ya ini tadi. Coba sekali lagi. Nah, tinggal apa? Selanjutnya itu analisis data. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perangkat lunak SPSS versi 26 dengan jumlah sampel yaitu 162 responden. Potensial mobil listrik Mercedes-Benz EQS di daerah Jabodetabek menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 4. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validasi, yaitu teknik yang digunakan adalah korelasi antara skor setiap item dengan skor total. Yang kedua yaitu uji reliabilitas dengan reliabilitas, yaitu teknik analisis yang digunakan adalah converge alpha. Dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis data regresi linear langsung. Pengumpulan data menggunakan pendekatan non-probability sampling dan teknik purposive sampling.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah konsumsi konsumen memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap minat beli konsumen. Implikasi manajerial dalam penelitian yaitu perusahaan harus melakukan lagi berbagai strategi pemasaran untuk dapat meningkatkan minat beli mobil listrik Mercedes-Benz EQS dengan melihat berbagai faktor lain yang lebih berpengaruh. Udah. Ya, nanti ada hasil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah saya mohon Nggak maaf. boleh tuh, nggak boleh. Oh, Nggak boleh minta. Kan udah Ibu Alkasling bilang ya dulu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.